Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyampaikan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap konflik Israel dengan Hamas di Palestina. Herindra menegaskan Prabowo mendukung usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di depan para anggota Komisi 1 DPR, Herindra menegaskan bahwa Prabowo setuju dengan perjanjian kesepakatan gencatan senjata dari Biden. Hal itu Herindra sampaikan dalam Raker Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI pada Kamis 6 Juni 2024. Sementara Prabowo tidak bisa menghadiri rapat dengan DPR karena menghadap ke Presiden Joko Widodo. Dalam momen itu, Prabowo mendapat tugas untuk mengirim Rumah Sakit Indonesia dan tenaga kesehatan ke Gaza. Herindra kembali menyinggung soal berbagai kesiapan yang disanggupi oleh Kemenhan mencakup pengiriman pasukan perdamaian dan petugas medis. Terima kasih pimpinan rapat. Sebelum nanti Panglima TNI akan memberikan penjelasan tentang kesiapan pengiriman pasukan kita di Gaza, sekali lagi saya ingin menyampaikan pidato Pak Menhan terkait konflik Gaza ketika beliau memberikan speech di Shangri-La Dialog minggu lalu. Yang pertama, beliau menyerukan investigasi komprehensif terkait serangan di Rafah. Kemudian yang kedua, mendukung gencatan senjata permanen dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian yang ketiga adalah mendukung two-state solution sebagai solusi nyata perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Ada penusulan gencatan senjata yang dimaksud disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat 31 Mei 2024 yang lalu. Biden menyatakan bahwa dalam kesepakatan gencatan senjata yang ia usulkan, ada 3 fase yang akan dijalankan. Pertama adalah fase gencatan senjata yang berlangsung selama 6 minggu. Dalam fase gencatan senjata itu, dilakukan penarikan pasukan, pembebasan sandera, dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Lalu di fase kedua, dilakukan penghentian permusuhan secara permanen usai Israel dan Hamas melakukan perundingan. Barulah di fase ketiga, dilakukan rekonstruksi besar-besaran di Gaza, Palestina. This new proposal has 3 phases. The first phase would last for 6 weeks. Here's what it would include: a full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza, release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, in exchange for release of hundreds of Palestinian prisoners. Then phase 2, there would be an exchange for the release of all remaining living hostages, including male soldiers. Finally, in phase 3, a major reconstruction plan for Gaza would commence, and any final remains of hostages who've been killed would be returned to their families. Sementara itu, sebagai tindak lanjut sikap Indonesia mendukung perdamaian di Palestina, TNI akan mengirim pasukan perdamaian dan bantuan kesehatan.
Panglima TNI Agus Subianto menjelaskan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh TNI untuk 6 bulan ke depan sebelum mengirim bantuan ke Palestina. Adapun TNI telah menyiapkan KRI Dr. Suharto dan KRI Dr. Rajiman untuk dikirim ke Gaza, Palestina demi memberikan layanan kesehatan. Adapun kedua KRI itu merupakan kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut Indonesia, memiliki fasilitas lengkap dan memadai. Tak hanya itu, Panglima TNI Agus Subianto juga sudah menyiapkan sejumlah helikopter yang akan diterjunkan untuk keperluan evakuasi darurat. Dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharto, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharto akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharto juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2 yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi.